tertunda pada waktu kena pandemi ya, jadi kita tertunda hampir 3 tahun ya begitu ya. Sebenarnya setelah kami pameran di Jakarta itu, di mana dapat sambutan yang luar biasa juga dari masyarakat pencinta perhiasan, karena memang selama pandemi kan tidak ada event-event pameran yang rutin dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata ya, di mana kita kan setiap tahun melakukan rutin di Jakarta dan Surabaya ya, jadi merupakan kegiatan rutin untuk mempromosikan gitu loh, dan kita juga mengajak supaya masyarakat pencinta perhiasan untuk tidak terlalu membanggakan membeli perhiasan di luar negeri, karena dengan pameran kita ini kita mengajak untuk melihat bahwa produk-produk di dalam negeri itu juga tidak kalah bagus, bahkan banyak anggota-anggota kami juga melakukan ekspor ke negara-negara juga sama-sama pengekspor perhiasan. Jadi dengan demikian bahwa perhiasan yang diproduksi dari Indonesia itu sudah secara desain dan produknya itu diterima oleh masyarakat internasional. Kalau Anda beli di luar tentu akan lebih mahal, karena di sana kan biaya sewa tokonya tentu berbeda ya dengan kita. Lalu di kita juga secara UMR dibandingin di luar mereka lebih besar, karena lebih mahal, karena kalau negara maju itu kan memang biaya hidupnya lebih tinggi ya. Kalau kita kan karena negaranya kaya ya, apa sih tanam apapun tumbuh, kira-kira begitu ya, jadi kita harus bersyukur gitu. Nah, tapi jangan lupa gitu loh bahwa ini industri perdagangan emas ini tidak bangun dalam semalam. Jadi bayangkan ini aja yang ke-25 kali kita sempat mengalami juga terseok-seok pada waktu krisis moneter di tahun 98 sampai tahun hampir 3 tahun kita terhenti tidak melakukan kegiatan pameran. Di pandemik juga kan demikian ya. Tapi syukur alhamdulillah kita melihat tetap bahwa masyarakat pencinta perhiasan tidak melupakan gitu loh, bahwa pameran kita ini adalah pameran yang menampilkan produk-produk unggulan dengan banyak katakanlah harga yang bersaing, lalu juga dapat hadiah-hadiah, karena tujuannya adalah melakukan promosi gitu loh. Jadi supaya kalau target transaksi ya sebesar-besarnya kan begitu ya. Tapi kalau kita melihat antusias dari hari pertama begini, ini kita juga menganggap satu yang luar biasa, karena ini kembali lagi sama seperti waktu kami sempat terhenti pada waktu krisis moneter. Kami memulai di tahun 2000 pameran kembali, itu juga masyarakat mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Tapi bahwa kegiatan promosi dagang ini pun akan menjadi tidak berguna apabila tidak ada dukungan dari pemerintah. Sebenarnya apa sih yang perlu didukung oleh pemerintah di saat seperti ini, di mana semua negara digaung-gaungkan akan terimbas resesi, di mana Indonesia juga akan bisa kena dampak, karena kan berarti negara tujuan ekspor kalau dia resesi kan juga dia bisa menurunkan kan pembelian barangnya, kira-kira begitu. Nah, untuk itu kita juga perlu nih komitmen dari pemerintah untuk terus menjaga supaya perdagangan emas ini yang merupakan satu industri kreatif, kan Anda bisa lihat itu kan UKM juga sekarang majunya luar biasa, produk-produknya tidak kalah dengan teman-teman di asosiasi yang yang udah lebih modern, tapi mereka bisa ikutin, kira-kira begitu ya. Karena di tempat kita juga bukan hanya sekedar kamu memproduksi dagangan, kamu bisa belajar, karena di sini juga kita memamerkan mesin-mesin. Nah, mesin-mesin yang dipakai itu sama dengan mesin-mesin yang dipakai oleh anggota kami yang sudah besar-besar gitu. Nah, ada catatan nggak dari asosiasi selama pandemi kemarin, terus kemudian pemulihan ekonomi ya, itu beberapa kira-kira? Ya, sebenarnya begini, ini kembali membaiknya, dan teman-teman di industri perhiasan emas ini juga bersemangat kembali. Karena apa? Karena adanya pemerintah memberi fasilitas PPN emas batangan yang tidak jadi dikenakan gitu loh. Walaupun sebelumnya itu juga memang tidak dikenakan gitu. Nah, tadi pada waktu per 1 April mau dikenakan itu ya semua lemes gitu loh. Nah, tapi dengan terus keluarnya satu pengumuman dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa tidak dikenakan, maka kami bersemangat kembali gitu loh. Nah, akan tetapi juga kan belum keluar PP-nya gitu loh. Nah, ini kami minta juga supaya diberi kepastian hukum, supaya dalam berusaha juga kita tidak ada masalah. Kalau tidak kan kita repot gitu. Di satu sisi kita menjalankan usaha karena mempercayai pengumuman, karena pengusaha kan nggak ngerti peraturan hukum gitu. Di sisi lain aturannya belum ada aturan perubahannya belum dikeluarkan. Nah, ini sebenarnya adalah hal-hal seperti inilah yang harus pemerintah bisa melihat gitu loh, seperti itu. Jadi harus dibantu gitu loh, supaya di mana persaingan usaha yang sekarang semakin meningkat, di mana juga isu
resesi ini yang begitu besar, nah itu kalau tidak didukung oleh hal-hal yang mendukung dunia usaha tentu akan langsung tiarap, kira-kira begitu. Nah sayang kan, karena berapa penyerapan kerjanya akan hilang gitu, lalu berapa juga istilahnya perdagangannya akan susut, kira-kira seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita harapkan, apapun kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, usaha apapun tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu. Ya. Kepala dinas kan sudah disampaikan bahwa waktu pandemik, sebelum pandemik dan sekarang tidak pandemik itu dari kenaikannya jadi 75%, dari yang tadi sisa 25% menjadi 75%. Tapi itu pun berarti belum pulih seperti normal ya. Ya, belum normal seperti kita sebelum kena pandemik gitu. Nah, jadi tapi sayang nih kalau momentum yang baik ini terus kita terkendala oleh aturan-aturan yang belum clear, kira-kira begitu. Nah, saya kira catatannya sih itu aja gitu ya. Kalau sampai akhir tahun kira-kira asosiasi melihat potensi itu berapa? Ya kita harapkan sebenarnya sih di tahun 2023 udah bisa running 100% lagi, tapi yang ada sedikit kabar baiknya adalah gini loh, justru di saat sekarang begini justru permintaan ekspor ke luar negeri besar. Nah, cuman kan terkendala oleh tadi ya ada pelaturan yang belum dikeluarkan itu kan gitu. Nah, itulah kita harap semoga pemerintah bisa mendengar ya dan bisa langsung segera diterbitkan supaya apa, kalau tidak ekspor perhiasan akan terhenti di 2023 gitu. Gimana? Permintaan ekspornya tumbuh berapa, Pak? Ya permintaan ekspor itu ada kenaikan 20%, kita juga bingung gitu loh. Ya tapi sekarang terhenti kan karena dengan adanya tagihan gitu, ditagih dulu mengenai PPN impornya seperti itu. Ya. Pak, negara-negara mana yang permintaannya meningkat? Negara-negara kayak misalnya Eropa, Amerika sekarang udah besar, masuk ke Amerikanya sekarang besar gitu dibandingin tahun-tahun sebelum pandemik pun gitu. Jadi tambah aja ya, tambah. pasar baru ya. Negara pengekspor itu tadi barusan dari satu anggota saya tadi menyampaikan itu sudah ada dia tujuan ekspornya di 40 negara gitu. Jadi Indonesia itu sekarang udah dilirik gitu. Nah, setahu saya sebagai pengurus asosiasi aja 15 negara gitu. Tapi ternyata tadi mereka menyampaikan ya kan ke Pak Kepala Dinas itu ada 40 negara lebih yang mereka tujuan ekspor gitu. Tapi tentunya 40 negara itu bukan semua negara yang ekspornya besar-besar. Kalau besar-besar kan tetap kayak Timur Tengah. Sekarang Amerika juga besar gitu, Asia, misalnya Hong Kong, Singapura seperti itu. Ya. Ketua pelaksana pameran. Ya. Iskandar Husin bukan Husen ya. Hotel Union Sera India November ya. Oke, terima kasih banyak. Pak, kendalanya itu berarti pajak aja lah ya.